Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Zahiri di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kunjungannya, Dubes Al-Zahiri turut memboyong para pengusaha dari Edge Group, perusahaan asal Uni Emirat Arab yang berkiprah di sektor teknologi dan pertahanan. Dubes Al-Zahiri mengungkapkan pertemuan yang berlangsung tertutup selama 2,5 jam tersebut membahas berbagai bidang kerjasama. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab sebelumnya berfokus pada 3 sektor utama, yakni minyak dan gas, pelabuhan, dan pendidikan. Namun kini kerjasama telah semakin meluas hingga ke pertanian dan sektor energi terbarukan. Dubes Al-Zahiri pun menyampaikan nilai perdagangan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia telah melonjak signifikan, dari sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 menjadi lebih dari 5 dolar Amerika Serikat saat ini. Salah satu penyokong peningkatan tersebut yakni hadirnya Mubadala Energy, perusahaan asal Uni Emirat Arab yang bergerak di sektor minyak dan gas yang kini telah beroperasi di Aceh. Uni Emirat Arab juga berkomitmen untuk terus mendorong investasi di Indonesia. They have had great findings, which was not even found in Indonesia for the last 20 years. So this is a success story to tell for Mubadala Energy. We will always look at areas of collaboration where it will only bring value to Indonesia and it will create job opportunities. Adapun pengusaha dari Edge Group yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Dewan Direksi Edge Group yang juga Sekretaris Jenderal Advanced Technology Research Council, Faisal Al-Banai, serta Presiden Dukungan Perdagangan dan Misi Edge Group Omar Al-Zabi. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik merupakan bagian dari kebijakan besar dalam mendorong transformasi digital pada pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Hal ini dikemukakan Kakor Lantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryo Nugroho di Kota Semarang. Ia menyebut ke depan penegakan hukum lalu lintas dengan tilang elektronik mengambil porsi 95% jika dibandingkan penindakan secara manual yang hanya akan tersisa 5%. Menurut Kakor Lantas, penerapan tilang elektronik menjadi upaya menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih objektif. Karena dapat mengurangi potensi interaksi langsung di lapangan antara petugas dengan pelanggar lalu lintas yang beresiko terhadap terjadinya transaksi ilegal. Tetapi yang jelas kebijakan dari Korlantas Polri 95% penegakan pelanggaran tilang, pelanggaran lalu lintas itu menggunakan ETL, 5% menggunakan tilang manual dan ada edukasi. Jadi ada program Polantas Menyapa, jadi ada teguran terhadap pelanggaran lalu lintas. Jadi ada 3 ya, jadi ETL, tilang manual, dan teguran. Ini sudah kita persiapkan semuanya. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, dari Januari hingga September 2025, jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang terekam oleh sistem tilang elektronik mencapai 8,3 juta pelanggar. Dari jumlah tersebut sebanyak 2,2 juta tervalidasi, 480.000 terkonfirmasi, dan sebanyak 392.000 telah terbayar. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, rencana pemerintah akan memberi diskon tiket pesawat pada periode libur panjang. Menko Agus menyebut potongan harga tersebut diberikan saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 hingga Hari Raya Idul Fitri 2026 sebesar 13 hingga 14%. Diskon diberikan khusus untuk tiket kelas ekonomi untuk perjalanan domestik. Kita berupaya paling tidak sama seperti pada saat Lebaran yang lalu bisa berkurang 13 hingga 14% penurunan harga tiket untuk ekonomi domestik selama waktu tertentu. Ini kita kurangi dari biaya aftur, kurangi dari jasa biaya ke bandar udaraan, termasuk juga yang dinamakan sebagai fuel surcharge dan lain sebagainya, termasuk dari Kementerian Keuangan menanggung PPN sebagian, kurang lebih 6%. Program diskon ini juga didukung Kementerian Keuangan yang turut berkontribusi dengan memberi potongan pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 6%.
Kebijakan korting harga tiket pesawat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan hari besar keagamaan.